Definisi penganggaran modal. Istilah penganggaran modal digunakan untuk menggambarkan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal. Penganggaran modal juga dapat disebut sebagai suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikat penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan tidak lepas dari adanya resiko yang harus dihindari. Maka dari itu, setiap usulan proyek investasi harus dinilai atau dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga keputusan akan menerima atau menolak proyek investasi tersebut tepat atau sesuai dengan tujuan. Jenis penganggaran modal. Yang pertama ada proyek independen. Proyek yang jika diterima atau ditolak tidak harus mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contoh, keputusan Astra Internasional untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua, yaitu ada proyek mutuali eksklusif. Suatu proyek, jika proyek yang diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Misalnya, keputusan O94 akuntansi manajemen untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Kriteria penilaian investasi. Yang pertama ada average rate of return, perbandingan antara laba bersih setelah pajak atau IAT dengan nilai investasi layak dikatakan jika tingkat angka ARR lebih besar. Yang kedua ada internal rate of return atau IRR, tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang diharapkan akan diterima atau PV of process dengan jumlah nilai sekarang dan pengeluaran modal. Pada saat IRR tercapai, maka besarnya NPVO untuk itu menghitung IRR. Perlu dicari data NPV yang positif juga. Yang ketiga ada payback period atau PBP, periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto atau proceeds yang diperoleh layak dikatakan jika nilai payback lebih dari investasi tersebut. Yang terakhir ada net present value atau NPV, metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari proses dengan nilai sekarang dari suatu investasi. Layak dikatakan jika NPV kurang 0 atau bilangan positif. Estimasi arus kas. Yang pertama, initial cash flow, aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi yang meliputi harga pembelian mesin, biaya pasang, biaya percobaan, biaya balik nama jika ada, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Yang kedua, operasional cash flow, yaitu ukuran seberapa banyak uang tunai yang dihasilkan oleh operasi normal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga, terminal cash flow, yaitu aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Seperti yang pertama, nilai residu, nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersangkutan atau taksiran harga jual pada akhir usia ekonomis. Yang kedua, modal kerja, yaitu digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Pentingnya penganggaran modal. Yang pertama yakni keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua yakni penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketetapan waktu dan kualitas dari penambahan aktivitas. Yang ketiga yakni pengeluaran modal sangatlah penting. Penyusunan anggaran operasional. Penyusunan anggaran merupakan proses akuntansi dan juga proses manajemen. Adapun dua pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran ini ada dua, yaitu pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down. Direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Keunggulan dari pendekatan ini adalah prosesnya cepat dan secara otomatis mendapat dukungan dari manajemen tingkat atas. Kelemahannya adalah adanya kemungkinan manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah,
dan karyawan kunci lainnya kurang berpartisipasi dalam menyukseskan anggaran. Pendekatan bottom up yang dimulai dari bawah, misalnya membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat tenaga penjual. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah semua tingkatan dalam perusahaan sampai tingkat tertentu dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, sehingga lebih memungkinkan untuk mendukung anggaran dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan capaian anggaran.